Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Gianto pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, Pak Gianto akan membahas tentang praktikum virtual, tentang sifat-sifat larutan penyangga menggunakan aplikasi Virtual Chemistry Laboratory atau Virtual Lab. Saksikan video ini sampai selesai, karena pada akhir video nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti. Pada kesempatan kali ini, Pak Gianto akan menjelaskan tentang praktikum virtual mengenai sifat-sifat larutan penyangga menggunakan aplikasi Virtual Lab dari Chem Collective. Jadi untuk melakukan praktikum ini kalian harus mengunduh dulu aplikasi Virtual Lab-nya di laman ini ya, chemcollective.org/vlab download di sini ya. Oke. Adapun yang akan kita praktekkan di sini yaitu tentang sifat-sifat larutan penyangga, di mana sifat larutan penyangga yaitu dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam kuat, basa kuat atau dengan pengenceran. Adapun tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan asam kuat, basa kuat dan pengenceran terhadap pH larutan penyangga atau buffer. Nah, alat-alatnya kalian tidak perlu repot-repot di laboratorium karena nanti di aplikasi ini sudah disediakan alat-alat ini ya. Alat-alatnya yaitu beaker glass 250 ml, karena yang paling kecil ini di sini 250, sebenarnya 100 ml cukup, tapi yang ada di aplikasi beakernya yang paling kecil yaitu 250 ml. Kemudian gelas ukur 50 ml dan pH meter. Nah, pH meter ini sudah menyatu dengan aplikasi ya, jadi nanti tinggal melihat pH dari buffernya. Kemudian bahan-bahan ini juga sudah disediakan di aplikasi Virtual Lab-nya, jadi kalian tidak repot-repot lagi membuat larutannya. Yang pertama, bahan yang digunakan nanti adalah 100 ml larutan asam asetat 1M, kemudian 100 ml larutan garam natrium asetat 1M, ini nanti sebagai buffernya. Kemudian 100 ml larutan HCl 0,1M, 100 ml larutan NaOH 0,1M, dan air destilasi atau air suling atau Aquades ya 50 ml. Jadi bahan-bahan ini, alat dan bahan ini sudah disediakan di aplikasi Virtual Lab ya. Lalu persiapan. Persiapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu menyiapkan larutan penyangga. Kita menggunakan penyangga antara campuran asam asetat dengan basa konjugasinya ya, yang berasal dari garam natrium asetat. Kita siapkan nanti. Terus yang kedua, kita juga menyiapkan larutan yang bukan penyangga ya. Yang bukan penyangga kita menggunakan asam asetat, karena untuk melihat perbandingan ya, antara penyangga dengan bukan penyangga jika ditambahkan sedikit asam atau basa kuat, apakah nanti terjadi perubahan pH-nya ya. Jadi untuk membandingkan sifat antara yang larutan penyangga dengan yang bukan penyangga gitu ya. Nah, berikutnya langkah kerjanya yaitu menyiapkan 9 gelas beaker di dalam aplikasi tadi. Nanti kita siapkan 9 gelas kimia atau beaker ukuran 250, kemudian masing-masing ini diisi dengan larutan penyangga 20 ml. Ini yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Nanti ada pembandingnya yaitu yang bukan buffer, sama dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian setelah diisi dengan buffer, setiap beaker kita tambahkan 4 beaker yang pertama ya, yaitu gelas kimia 1, 2, 3, 4 itu kita tambahkan dengan
asam kuat 0,1 m dengan ukuran bahwa gelas yang pertama itu diisi 1 mili. Nah, lalu diukur pH-nya berapa, apakah berubah atau tetap. Kemudian gelas kimia kedua diisi dengan asam kuat 5 mili, gelas kimia ketiga 10 mili dan 11 mili. Berikutnya untuk gelas kimia yang keempat berikutnya yaitu 5, 6, 7, 8 ditambahkan dengan larutan NaOH 0,1 m. Kemudian kita lihat pH-nya, perubahan pH-nya ya, dengan volume 1 mili, 5 mili, 10 mili dan 11 mili sama. Sedangkan gelas kimia yang ke-9 kita isi dengan air suling, 20 mili air suling. Tambahkan 20 mili air suling, kemudian kita lihat pH-nya berubah atau tidak. Nah, kemudian prosedur yang tadi juga dilakukan sama perlakuannya untuk yang non penyangga atau non buffer. Nah, kemudian kita buatkan tabel pengamatannya seperti ini. Hasil pengamatannya nanti kita tulis di sini, pH awal buffernya berapa, pH awal yang bukan buffer berapa. Nah, di sini ini nomor ini adalah menggambarkan gelas kimia ya, gelas kimia ke-1 sampai 9. Dimana yang untuk yang buffer tadi, gelas kimia 1 sampai 4 ditambahkan dengan HCl, asam kuat. Kemudian yang nomor 5, 6, 7, 8 tadi juga ditambahkan NaOH, sedangkan yang ke-9 air suling. Lalu kita lihat pH-nya berapa di sini. Jadi ini diisi dengan pH, perubahan pH-nya ya. Nah, sedangkan yang ini juga untuk yang bukan penyangga tadi, setelah ditambahkan dengan HCl dan NaOH dan pengenceran, kita lihat perubahan pH-nya. Kemudian kita bandingkan apakah berbeda dengan larutan penyangga dengan yang bukan penyangga. Nah, itu intinya nanti yang akan kita lakukan dalam percobaan ini. Oke. Berikut ini adalah halaman untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Virtual Lab dari Chem Kolektif ya. Tapi sebelum Anda menginstal aplikasi ini supaya Virtual Lab-nya bisa berjalan di komputer kalian, kalian harus menambahkan plugin, yaitu Java plugin ya. Jadi ini diinstal terlebih dahulu. Di sini ya, nanti silahkan diklik di sini, nanti ada pilihan untuk download dan menginstal ya. Kebetulan di laptop saya sudah saya install, jadi tidak perlu saya install lagi. Nah, kemudian untuk mendownload Virtual Lab adalah di sini, ini untuk Windows ya. Nah, kemudian nanti setelah berhasil mendownload, nah, di sini kalian save dulu ini. Bentuknya adalah zip ya. Saya download terlebih dahulu. Nah, ini udah berhasil. Jika Anda menggunakan browser Mozilla, maka di sini ada tanda panah yang menunjukkan bahwa downloadnya sudah selesai. Saya klik di sini. Nah, bentuknya adalah Virtual Lab zip seperti ini ya. Nah, ini nanti harus diekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan dari Virtual Chemistry Laboratory atau Virtual Lab ya. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi Virtual Lab. Di sini terletak stok bahan-bahan kimia yang akan kita gunakan untuk praktikum ya, sebelah sini ya. Misalnya di sini ada Aquades, ini
ini Aquades, tinggal kita klik di sini. Nah, ini Aquades yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada asam kuat, ya, bahan asam kuat ada di sini. Kemudian ada asam lemah, kemudian asam konjugasi, itu garam-garam yang digunakan untuk buffer ya, atau penyangga. Di sini ada juga basa konjugasi ya, di sini tersedia bermacam-macam larutan. Oke. Nah, sebelum saya memulai untuk melakukan praktikum, yang pertama kita harus menyiapkan dulu meja kerja ya. Jadi ini halaman ini disebut meja kerja atau workbench. Nah, di sini bisa diganti namanya ya. Saya ganti yang pertama yaitu meja kerja untuk buffer tadi ya. Saya kasih nama buffer karena kita akan membandingkan dengan buffer dan bukan buffer nanti ya. Oke. Kemudian saya buat meja kerja yang kedua yaitu dengan cara di sini file new workbench atau Ctrl N ya. Nah, di sini meja kerja untuk yang non buffer. Nah, buatkan yang untuk non buffer. Nah. Oke, kita bekerja untuk yang buffer dulu. Jadi di sini ada dua meja kerja, yang satu nanti untuk praktikum yang buffer, yang satunya yang untuk yang non buffer ya. Oke, yang pertama sesuai dengan LKS-nya tadi, alat yang harus kita siapkan yaitu yang pertama beaker dan gelas ukur. Beakernya nanti kita lihat di sini untuk melihat alat-alatnya. Beaker ukuran 250 ya, kita klik saja di sini. Nah, ini yang harus kita siapkan. Tadi beaker yang kita siapkan adalah ada 9 tadi ya, kita siapkan 9 beakernya. Beaker yang pertama, beaker yang kedua, beaker yang ketiga, beaker yang ke-8, satu lagi berarti ada 9 ya, dan beaker yang ke-9. 9 saya taruh sini ya. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Oke. Kemudian kita menyiapkan ini alatnya dulu sudah. Terus bahannya ya, bahannya yaitu 100 ml asam asetat. Siapkan seperti asam lemah ya, asid CH3COOH sini ya, CH3COOH. Informasinya bisa dilihat di sini ya, CH3COOH volumenya 100 ml, bisa dilihat. Ini informasi dari bahan yang kita masukkan di sini ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi berarti basa konjugasi, conjugate base, conjugate. Basa konjugasinya berarti garam natrium asetat. Garam natrium asetat. Saya taruh di sini. Itu 1 ml natrium asetat 100 ml. Nah, kemudian kita buatkan buffernya. Nah, ini asam kuatnya nanti ya, asam kuatnya. Kita buatkan dulu, menyiapkan larutan penyangganya yaitu 100 ml asam asetat, dimasukkan lagi natrium asetat. Oke, kita buat penyangganya dulu menggunakan beaker. Nah, ini beaker yang masih kosong, ini saya buat untuk larutan penyangga ya. Nah, kemudian ini dicampur, ditambahkan ke sini. Langsung saja dimasukkan, caranya yaitu gini. Ini kita dekatkan sampai warna hijau begini.
Nah, lalu kita ketikkan di sini. Kita tadi menambahkan 100 mili, kita ketikkan 100. Nah, di sini angka 100. Lalu kita klik tanda panah yang bawah ini, pour. Oke. Dan kita pindahkan ke sini. Ini adalah asam asetat. Nah, kemudian dicampurkan dengan natrium asetat di sini. Oke, natrium asetat. Saya ketik yaitu 100 mili. 100 mili. Klik di sini. Oke, nah terbentuklah larutan buffer dengan volume 200 mili. Ini buffernya. Lalu buffer ini berapa pH-nya? pH-nya kita cek di sini yaitu 4,76. Nah, oke, setelah terbentuk buffer, saya cek pH-nya di sini. pH dari buffernya yaitu 4,76. Saya catat di lembar kerja di sini 4,76. Selanjutnya larutan penyangga ini akan saya isikan ke masing-masing gelas ini, ke 9 gelas masing-masing 20 mili ya. Saya menggunakan gelas ukur 50 mili ya, karena ini masing-masing 20, saya ambil 40 dulu. 40 mili, saya ketik di sini 40, lalu klik di sini. Oke, saya pindahkan sebentar. Lalu ini saya isikan ke gelas yang pertama, yaitu isinya 20. Ketik 20, lalu klik tanda panah ini, berisi 20 mili. Kemudian di sini juga kita isi 20 mili. Klik. Kemudian saya ambil lagi 40. Ambil lagi 40 mili di sini. Caranya sama, ketik 40. Ya, kemudian saya pindahkan. Saya isikan ke gelas yang ketiga. Itu 20. Kemudian gelas yang keempat juga 20. Kemudian gelas yang ke-8 saya isi 20 ya. Kemudian saya ambil lagi 20, ambil 20 saja. Kemudian saya masukkan ke sini 20. Oke, jadi masing-masing gelas sudah berisi dengan larutan buffer masing-masing 20 ml. Selanjutnya, pada gelas kimia nomor 1, 2, 3, dan 4 ditambahkan asam kuat yaitu HCl 0,1 m masing-masing 1 mili, 5 mili, 10 mili, dan 11 mili. Saya singkirkan terlebih dahulu. Itu HCl 0,1 m berarti asam kuat, strong acid 0,1 m. Ini saya ambil 40 mili saja menggunakan gelas ukur. Saya ambil 40 mili. Kemudian saya tambahkan di gelas kimia yang pertama yaitu 1 mili. Gelas kimia yang kedua ditambahkan 5 mili. Kemudian gelas kimia yang ketiga ditambahkan 10 mili. Sedangkan gelas kimia yang keempat diisi dengan HCl atau ditambahkan HCl 11. Oke.
Kemudian kita periksa berapa pH-nya setelah ditambahkan 1 mili, yaitu 4,75. Saya catat di tabel pengamatan. Ini 4,75. Kemudian gelas yang kedua ditambahkan 5 mili, pH-nya berubah menjadi 4,71. Catat di sini 4,71. Kemudian gelas kimia yang ketiga ditambahkan 10 mili HCl, pH-nya menjadi 4,67. Catat di sini 4,67. Berikutnya pada gelas kimia yang kelima ini ditambahkan 11 mili HCl, pH-nya menjadi 4,66. 4,66. Perhatikan di sini perubahan pH-nya tidak begitu besar. Oke. Nah, selanjutnya untuk gelas kimia yang kelima, 6, 7 dan 8 ditambahkan NaOH. Nah, ini saya singkirkan dulu. Itu berarti basa kuat. Terus strong base, basa kuat NaOH 0,1 M. Sini 100 mili, saya cukup mengambil 50 mili saja ke dalam gelas ukur sini. Kita masukkan 40 mili. Oke. Kemudian saya tambahkan ke gelas kimia yang kelima. Jadi ke sini sebanyak 1 mili. Saya ketikkan 1 di situ ya. Tuh. Kemudian gelas kimia yang ke-6 diisi dengan 5 mili NaOH. Saya ketikkan 5 di sini. Kemudian gelas kimia yang ke-7 diisi dengan 10 mili NaOH, tambahkan 10 mili NaOH. Sedangkan di gelas kimia yang ke-8 ditambahkan NaOH 11 mili. Oke, kita dulu. Kemudian kita cek pH-nya. Setelah ditambahkan 1 mili NaOH, pH-nya berubah menjadi 4,77. Ketik di sini 4,77. Kemudian ditambahkan 5 mili NaOH, pH-nya menjadi 4,80. Saya tuliskan 4,80. Berikutnya gelas kimia yang ke-7 ini ditambahkan 10 mili NaOH, pH-nya menjadi 4,84. 4,84. Berikutnya pada gelas kimia yang ke-8 ditambahkan 11 mili NaOH, pH-nya menjadi 4,85. 4,85. Kalau kita perhatikan di sini pH-nya tidak banyak berubah ya. Nah, sedangkan yang ke-9, gelas kimia yang ke-9 ini diencerkan dengan air suling sebanyak 20 ml. Ini saya singkirkan dulu. Saya ambil dengan air destilasi. Sini ini volumenya 3 liter. Saya ambil 20 mili saja dengan gelas ukur 50 mili. Jadi cukup diisi 20 mili saja. Ketik sini 20 mili. Oke. Kemudian ini saya tambahkan ke gelas yang ke-9 sebanyak 20. Oke, kemudian saya cek perubahan pH-nya. pH-nya yaitu 4,76. Di sini pH-nya tidak berubah dengan pengenceran. Nah, kalau kita bandingkan dengan pH awal 4,76, di sini juga 4,76. Berarti
larutan penyangga tidak berubah pH-nya dengan pengenceran ya. Oke. Berikutnya kita akan mencoba menambahkan asam, basa, dan pengenceran pada larutan yang bukan buffer, yaitu larutan CH3COOH 1M ke dalam 9 beaker ini. Jadi ini beaker nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, dan 9. Nah, seperti perlakuan pada larutan penyangga yang pertama tadi, bahwa gelas nomor 1 sampai 4 nanti diisi dengan HCl masing-masing 1 mili, 5 mili, 10 mili, dan 11 mili. Kemudian beaker yang 5, 6, 7, 8 diisi dengan NaOH masing-masing dengan volume 1 mili, 5 mili, 10 mili, 11 mili. Sedangkan beaker yang ke-9 ini diisi dengan air suling 20 mili, diencerkan dengan air suling 20 mili. Oke, kita coba, yaitu dengan HCl 0,1 M. Saya ambil dulu HCl-nya di sini, HCl 100 ml HCl 0,1 M. Kemudian saya akan mengambil 40 ml saja ke dalam gelas ukur. Saya akan mengambil 40 ml saja ya. Oke, sebelum saya menambahkan HCl ini, saya akan cek dulu pH dari masing-masing larutan ini ya. Dari CH3COOH, pH-nya, pH awalnya ini belum ditambahkan apa-apa, yaitu 2,38. Saya catat di sini pH-nya yaitu 2,38, pH mula-mula. Nah, kemudian pada gelas yang pertama di sini ditambahkan 1 mili, saya ketik di sini 1. Kemudian di beaker yang kedua ditambahkan 5 mili. Kemudian di gelas yang ketiga ditambahkan 10 mili HCl. Sedangkan gelas yang keempat ditambahkan 11 mili HCl. Oke, saya singkirkan dulu. Nah, kemudian kita cek pH-nya. Setelah ditambahkan 1 mili HCl asam kuat, pH-nya berubah menjadi 2,15. Saya tulis di sini 2,15. Kemudian ditambahkan 5 mili HCl, pH-nya adalah 1,68. Saya tulis di sini 1,68. Kemudian yang ketiga ditambahkan 10 mili HCl, pH-nya adalah 1,47. Saya catat di sini 1,47. Sedangkan gelas yang keempat ditambahkan 11 mili HCl, pH-nya adalah 1,45. pH-nya saya tulis di sini 1,45. Nah, perhatikan perubahannya dari 238 terus mengalami penurunan ya. Berbeda di sini dengan yang penyangga. Kalau penyangga tetap kepalanya 4,7, 4,7. Nah, tetap. Kalau di sini turunnya sangat drastis, dari 2 langsung ke 1. Nah, kemudian untuk gelas yang kelima 678 diisi dengan NaOH. Ini saya singkirkan dulu. Ya, yaitu NaOH 0,1 M, berarti basa kuat, strong base 0,1 M. Nah, ini 0,1 M NaOH 100 mili. Dan saya ambil gelas ukur 40 mili,
saya ambil 40 di sini. Saya ambil 40 mili saja. Oke, saya singkirkan ke sini. Kemudian ditambahkan ke gelas yang kelima, ini yang pertama yaitu 1 mili NaOH. Kemudian di sini ditambahkan 5 mili. Sini ya 5 ya. 5 mili. Kemudian di sini 10 mili. Sedangkan yang di sini diisi dengan 11 mili. Ketik di sini 11. Oke, kita singkirkan dulu. Oke. Nah, kemudian kita cek pH-nya. Setelah ditambahkan 1 mili NaOH, pH-nya berubah menjadi 2,63. Kita catat di sini ya. 2,63. Ini ditambahkan 1 mili NaOH. Kemudian ditambahkan 5 mili NaOH. pH-nya berubah menjadi 3,18. Saya catat di sini. 3,18. Berikutnya ditambah dengan 10 mili NaOH. Ini tadi 5 mili, ini 10 mili, menjadi 3,48. Jadi 3,48. Berikutnya ditambah 11 mili NaOH. Tambah 11 mili NaOH, pH-nya menjadi 3,53. 3,53. Nah, di sini berubah pH-nya ya. Nah, berbeda dengan buffer. Kalau buffer kepala 4 semua. Kalau di sini dari 2 turun ke 1, naik lagi ke 2, naik lagi ke 3. Berubah-ubah pH. Nah, sekarang yang terakhir yaitu jika diencerkan dengan 20 mili air. Ini saya singkirkan dulu. Saya ambil air destilasi di sini. Kemudian saya ambil gelas ukur 40 mili. Saya isi 20 mili saja. Tadi katanya 20 ya tadi ya, 20. Saya isi di sini dengan 20 mili. Air suling. Oke. Kemudian saya tambahkan, diencerkan ke sini. Terus saya ketik lagi 20. Oke, kita amati berapa pH-nya. Nah, yang kelima, kita cek pH-nya yaitu 2,53. Setelah diencerkan, pH-nya berubah menjadi 2,53 dari 2,38, jadi 2,53. Berbeda kan hasilnya, berbeda dengan buffer. Kalau buffer pH-nya cenderung ke tetap walaupun dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa dan dengan pengeceran. Berbeda dengan yang bukan buffer. Jika ditambahkan asam dia akan berubah, ditambahkan basa juga berubah, diencerkan juga berubah. Jadi tidak stabil. Berbeda dengan larutan penyangga. Jadi di sini jelas bahwa sifat larutan penyangga yaitu dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun dengan pengeceran. Oke, demikian tadi percobaan sifat-sifat larutan penyangga menggunakan aplikasi virtual chemistry laboratory dari chemcollective.org. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan tentang praktikum virtual, sifat-sifat larutan penyangga menggunakan aplikasi Virtual Chemistry Laboratory atau Virtual Lab. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Sampai berjumpa kembali pada video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.